bagi mereka yang pernah berhaji memaklumi bahwa dalam beribadah haji tawakal pada Allah SWT sangat penting untuk dimiliki. Imam Ghazali mendefinisikan tawakal sebagai menyandarkan kepada Allah Ta'ala tatkala menghadapi sesuatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Kepada seorang sahabat yang akan beribadah di masjid dan membiarkan untanya tidak terikat, Rasulullah SAW bersabda, ikatlah untamu dan bertawakallah. Hadis Ibnu Ibn. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sikap pasrah dan apatis yang bermuara pada kemalasan dan kecerobohan. Tawakal adalah bersandar kepada keputusan Allah setelah apa yang telah kita laksanakan dengan baik, semua hal yang melaksanakan dengan baik, semua hal yang sudah seharusnya dilakukan, perencanaan yang matang dan lain sebagainya sesuai dengan sunnatullah dan ilmu-ilmu yang terkait, sehingga setelahnya kita baru berpasrah. Tawakal itu namanya. Ketika kita berhaji untuk memenuhi undangan Allah SWT dan sebagai tamunya, sudah sepatutnya kita bertawakal kepadanya. Semua prosesi haji, apakah itu tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, lempar jumroh, serta aktivitas haji lainnya yang akan menuntut sikap tawakal para jamaahnya, yang direfleksikan dengan kesabaran dan keikhlasan dalam melaksanakannya. Karena ibadah umrah dan haji ini adalah ibadah fisik, apalagi kalau kita ingat jumlah jamaah yang sangat banyak, kondisi iklim dan topografi yang tidak biasa kita hadapi seperti di dalam negeri, serta karakter dari masyarakat setempat dan jamaah haji dari beberapa negara tentu yang tidak selalu sesuai dengan karakter kita. Maka di samping itu para jamaah haji juga kerap menemui berbagai kejadian yang kadang sulit dijelaskan dengan rasionalitas umumnya manusia di bumi Nusantara ini. Makna tawakal dalam prosesi haji dan Idul Adha sejatinya sudah tercermin dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail yang melandasi sejarahnya. Bayangkan tawakalnya Nabiullah Ibrahim ketika membawa Siti Hajar dan bayinya Ismail ke tengah padang pasir yang tidak berpenduduk dan meninggalkan mereka di sana berdua. Bayangkan tawakalnya Siti Hajar untuk menjalani semuanya. Bayangkan juga tawakalnya Nabi Ibrahim untuk siap mengorbankan putranya tercinta. Dan bayangkan kesabaran Ismail untuk siap dikorbankan pada waktu itu. Dan bayangkan juga tawakalnya seorang Siti Hajar, seorang ibu yang rela anaknya dikorbankan dalam hal ini akan disembelih. Tawakal yang ketinggian kualitasnya susah dibayangkan dalam kerangka pemikiran manusia modern. Saat ini kualitas tawakal seperti inilah yang dapat mengubah pribadi manusia serta merombak sejarah manusia dan kemanusiaannya. Kisah tersebut juga mengajarkan kepada kita agar ketika kita berjamaah haji dan juga kita semua untuk sabar dan ikhlas dalam mengorbankan semua pernak-pernik keduniawian dan nafsu destruksi yang tidak diridhai oleh Allah SWT, sehingga kualitas tawakal kita dapat meningkat secara berkelanjutan. Setelah melaksanakan ibadah haji dan hari raya Idul Adha, kita diharapkan punya kualitas tawakal yang lebih. Para jamaah haji juga akan meningkat di sana ketika kembali ke tanah air. Semoga semua dapat lebih sabar dan ikhlas dalam menjalani lika-liku kehidupan ini.
dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam semua aktivitas kesehariannya. Semoga itulah makna yang dapat diambil daripada tawakal kita pada jamaah haji kali ini. Diharapkan kualitas tawakal jamaah semua meningkat selepas menunaikan ibadah haji. Untuk itu sekilas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.